Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri yang akan membahas bagian pendahuluan yang berisi tujuan dan manfaat serta pembahasan tentang pengertian sistem pendidikan nasional. Yang pertama, tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah 1. Untuk mengetahui sistem pendidikan nasional. 2. Mengetahui dasar pendidikan nasional. 3. Mengetahui kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 4. Mengetahui permasalahan pendidikan nasional. 5. Mengetahui upaya pembangunan dan solusi pendidikan di Indonesia. Next, manfaat. 1. Untuk mengetahui kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. 4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang bila dilakukan guna membangun pendidikan yang ada. 3. Untuk mengetahui pengelolaan pendidikan dasar sebagai subsistem. Next, pembahasan tentang pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem merupakan suatu perangkat yang saling bertautan yang bergabung menjadi suatu keseluruhan. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik untuk melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai agama, budaya nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu kesatuan dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam satu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Dasar pendidikan nasional. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan Pancasila. Di Indonesia, landasan ideal adalah Pancasila. Landasan konstitusional ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Landasan ideal. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah, pada bab 3 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 8 pasal 31 dan pasal 32. Bunyi pasal. Pada pasal 31 berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 32 berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah 1. Memajukan kesejahteraan umum, 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 3. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Landasan operasional. Nah, berikut ini saya kemukakan tentang ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional.
Dapat dilihat ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari tab MPR sejumlah 5, dan ada bab 2 pasal 4 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989. Kelembagaan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program pendidikan. Jalur pendidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jalur formal. Yang kedua, jalur non-formal. Yang ketiga, jalur informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu jalur pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan lanjutan. Pendidikan dasar mencangkup pendidikan keaksaraan dasar, keaksaraan fungsional, dan keaksaraan lanjutan yang banyak diajarkan dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD maupun pendidikan lanjut usia. Pemberantasan buta aksara, program paket A yang setara dengan SD, paket B yang setara dengan SMP merupakan pendidikan dasar. Sedangkan pendidikan lanjutan meliputi program paket C yang setara dengan SMA, kursus, pendidikan vokasi, latihan keterampilan lainnya, baik yang dilaksanakan secara terorganisir maupun tidak terorganisir. Jalur pendidikan yang terakhir adalah jalur informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan secara mandiri. Pendidikan ini berlangsung sepanjang umur dan cara berkembangnya paling alamiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasaan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 dan Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang pertama, yaitu pendidikan anak usia dini. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1/14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang dilaksanakan selama 9 tahun, dengan rincian 6 tahun di SD dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Pada jenjang ini, siswa dibekali pengetahuan, keterampilan dasar untuk mengikuti pendidikan menengah setelah memenuhi persyaratan. Di samping itu, juga membekali siswa untuk mengembangkan sikap. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama, SMP, dan madrasah sanawiyah atau MTS ataupun bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Jenjang ini diselenggarakan bagi para siswa untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar, serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA,
sekolah menengah kejuruan, SMK, dan madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dan yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Jenjang ini diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk universitas, institut, akademik, politeknik, dan sekolah tinggi. Saya Zuliza akan melanjutkan mengenai program dan pengelolaan pendidikan. Ada dua, yaitu jenis program dan kurikulum program. Jenis program. Yang pertama, pendidikan umum, seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Pendidikan ini adalah pendidikan yang lebih mengutamakan perluasan keterampilan dan pengetahuan peserta didik, yang difungsikan sebagai acuan umum jenis pendidikan lainnya, sebagai acuan. Nomor 2, ada pendidikan kejuruan seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, dan SMEA. Pendidikan ini adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya agar dapat bekerja di bidang tertentu, sudah dijuruskan kepada bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, ada pendidikan luar biasa seperti SPLB, SGPLB. Pendidikan ini adalah pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang cacat baik fisik maupun mental. Yang keempat, ada pendidikan kedinasan seperti SPK, APDN, STAN, STPDN. Pendidikan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintahan atau lembaga pemerintahan non-departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Yang kelima, ada pendidikan keagamaan seperti PGAN, IAIN, Teologia, IHD. Pendidikan ini dikhususkan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat melaksanakan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama. Sudah ada 5 yang saya sebutkan, itu tadi merupakan jenis-jenis program, dan selanjutnya kita akan membahas kurikulum program. Permasalahan pendidikan nasional. Jika kita lihat saat ini, kondisi pendidikan Indonesia masih saja memprihatinkan, terutama mengenai fasilitas pendidikan di daerah, baik sarana maupun prasarana pendidikan. Masih saja terdengar kabar ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah 1. Gedung sekolah. 2. Buku atau sumber referensi lainnya. 3. Sarana prasarana pendukung lainnya. 4. Sarana jalan yang dilalui. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi pendidikan yang ada di Indonesia masih kurang, terutama untuk pendidikan yang ada di daerah. Upaya pembangunan dan solusi pendidikan nasional. Yang pertama adalah pembaruan landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang mendasari semua kegiatan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, perintah, terus berupaya melakukan perbaikan sistem pendidikan nasional melalui peraturan pemerintah dan undang-undang Sisdiknas.
dan revisi itu akan terus dilakukan sejalan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua adalah pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program, dan metodenya. Faktor-faktor yang menentukan arah pembaruan kurikulum yaitu yang bersifat mempertahankan dan mengubah. Seperti kurikulum 1975 atau 1976 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1968 yang belum jelas orientasinya menjadi berorientasi kepada hasil. Tetapi, selama berjalan, hasil pendidikan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kemudian muncul kurikulum 1984 untuk membenahi kurikulum 1975 atau 1976 dengan menyempurnakan orientasinya kepada pemrosesan pendidikan. Yang ketiga adalah pembaruan pola dan masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan. Pembaruan tersebut menandakan adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan atau perpanjangan masa studi atau pengurangan atau perpendekan masa studi. Misalnya, untuk ketenagaan guru SD yang dahulunya dianggap cukup tamatan SPG, sekarang harus berpendidikan diploma 2. Dalam upaya peningkatan kualitas pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. Yang keempat, ataupun yang terakhir adalah pembaruan tenaga kependidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan harus mau mendengar apa yang dikeluhkan oleh orang tua, sekalipun keluhan itu muncul sporadis, atau sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan yang tidak merata dan terbatas. Apalagi misalnya jika keluhan yang nampaknya kecil sebenarnya mewakili banyak suara yang tidak muncul ke permukaan. Sekolah harus berusaha memenuhi kebutuhan mendasar seorang anak untuk kepentingan mereka di masa depan. Kesimpulan yang didapat dari beberapa penjelasan singkat di atas adalah sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang berpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam sistem pendidikan nasional, kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan merupakan alat vital guna membangun pendidikan. Kelembagaan terdiri dari jalur pendidikan seperti jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta jenjang pendidikan yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Program dan pengelolaan pendidikan terdiri dari jenis dan kurikulum program pendidikan. Pengelolaan sistem pendidikan nasional terdiri dari beberapa tahap, seperti tahap perencanaan, tahap perorganisasian, tahap penyerahan, tahap pengawasan, dan tahap pengembangan. Upaya-upaya yang dilakukan
guna meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan pembaruan yuridis, kurikulum, pola dan masa studi, serta tenaga kependidikan. Dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, berilmu,